adalah tempat penyimpanan data yang terorganisasi seperti lemari arsip yang memudahkan pencarian, pengaturan, dan pengelompokan data. Data dalam basis data berbentuk fakta nyata seperti angka, teks, atau gambar, dan disimpan permanen di media penyimpanan hard disk. Operasi basis data. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD, yaitu dalamnya terdapat ada create, read, update, dan delete. Create untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Tujuan basis data. Tujuan utama basis data adalah kecepatan akurasi, keamanan, dan kemudahan berbagi data. Contoh penerapan basis data, yaitu bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Rumah sakit dalam mengelola data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Sekolah dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Toko online dalam mengelola data pelanggan, penjualan barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain. Sistem manajemen basis data DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola basis data. Komponennya meliputi perangkat keras, sistem operasi, aplikasi basis data. Contohnya MySQL, PostgreSQL, pengguna, dan aplikasi lainnya. Bahasa basis data. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, yaitu membuat struktur basis data seperti tabel, kolom, dan tipe data. Yang kedua ada DML, yaitu Data Manipulation Language, yaitu memanipulasi data, menambah, mengubah, mencari, dan menghapus. Model data. Model data adalah cara menggambarkan data dan hubungannya. Model populer adalah Entity Relationship Diagram atau ERD, yang terdiri dari entity yaitu objek nyata seperti pasien atau dokter, atribut ialah karakteristik entity, misalnya nama pasien, dan relationship ialah hubungan antar entity seperti dokter merawat pasien. Penerapan basis data. Ini digunakan di berbagai bidang, seperti bank untuk data nasabah, rumah sakit untuk data pasien, sekolah untuk data siswa, dan toko online untuk data penjual. Kesimpulannya, basis data adalah alat penting untuk menyimpan dan mengelola informasi secara terstruktur, dengan dukungan sistem dan model yang mempermudah pengolahannya. Entity Relationship Diagram, di mana dalamnya terdapat yaitu ada entity. Entity ini dia berbentuk kotak, atribut dia berbentuk oval, berbentuk bulat bundar oval, relationship berbentuk seperti ketupat, dan garis lurus yaitu linknya. Diagram implementasi entitas pelanggan. Di dalamnya terdapat ada tabel pembeli, yaitu ada email, nama, dan alamat. Yang kedua, diagram implementasi entity penjual. Dalamnya terdapat ada tabel penjual, yaitu email dan nama. Diagram implementasi entity barang, yaitu di dalamnya terdapat tabel barang, ada SKU, nama, dan harga. Kamus data dan tipe data. Secara umum, ada beberapa tipe data yang biasa digunakan di sistem basis data, yaitu teks untuk kolom yang berisikan data karakter, misalnya nama, alamat, dan sejenisnya.
Number untuk kolom yang berisikan data angka, misal harga, stok, dan sejenisnya. Date dan time, yaitu timestamp untuk kolom yang berisikan data tanggal, waktu atau gabungan tanggal dan waktu. Misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan sejenisnya. Boolean itu untuk kolom yang berisikan data benar, true atau salah, false. Misal status menikah dan sejenisnya. Dan masih banyak tipe data lainnya. Untuk detail tipe data tidak akan dibahas di materi ini karena sudah sangat spesifik ke aplikasi sistem basis yang akan kita gunakan. Molde data relasional. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entiti yang dapat berelasi dengan entiti lainnya. Contoh misal pada kasus toko online, entiti penjual bisa berelasi dengan satu entiti barang atau lebih, atau bahkan tidak ada. One to one atau satu ke satu, yaitu satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Contoh, satu orang hanya bisa memiliki satu barang. Yang kedua ada one to many, yaitu satu ke banyak, yaitu satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Seperti contohnya satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Yang ketiga yaitu many to many atau banyak ke banyak, yaitu banyak entitas dari satu tabel dapat berhubungan dengan banyak entitas di tabel lain. Contohnya banyak pelanggan atau banyak pembeli atau penjual dapat membeli banyak barang atau pembeli dapat membeli banyak barang.